Halo, selamat pagi anak-anak. Ya, berjumpa lagi dengan Mr. Tri. Kita akan belajar di pendalaman materi kelas 6 di tema 1, subtema 3, muatan SPDP KD 3.4 dan 4.4. Sudah siapkah belajar pagi hari ini anak-anak? Baik, mari kita mulai. Nah, di sini kita akan belajar mengenai teknik pewarnaan patung. Sebelumnya kita sudah belajar pengertian dari patung, bahan, dan tekniknya. Nah, setelah patungnya itu jadi, ya, maka kita akan belajar mengenai teknik pewarnaan patung. Mengapa? Nah, dalam pewarnaan memiliki peranan penting, ya, di mana dalam pembuatan patung ini sangat penting. Pewarnaan pada patung ini akan membuat patung itu akan terlihat semakin menarik. Dan warna yang digunakan itu biasanya berasal dari cat. Ya, catnya ini biasanya ada dua. Yang pertama ada cat poster. Lalu yang kedua ada namanya cat akrilik. Apakah kalian mengetahuinya? Baik, mari kita pelajari selanjutnya. Yang pertama itu ada cat poster. Ya, cat poster ini biasanya bersifat bentuk secara merata, artinya semua bidang ada pada patung itu akan bisa tertutup dengan secara merata. Dimana tekstur dari cat poster ini biasanya warnanya itu akan terlihat mengkilap. Mengapa mengkilap? Karena di situ ada minyak sebagai bahan dasarnya. Nah, secara umum biasanya pada cat poster itu hanya tersedia 3 warna saja, yaitu merah, biru, kuning. Ini merupakan warna dasar. Baru nanti kita belajar mencampurkan untuk menghasilkan warna yang lain. Tetapi untuk memudahkan juga banyak yang sudah dengan aneka ragam warna. Nah, berikut adalah contoh dari cat poster. Perhatikan gambar ini. Catnya terlihat mengkilapkan, atau mungkin contoh yang kedua. Nah, ini merupakan contoh dari cat poster. Apa kalian sudah bisa memahami? Baik, mari kita lanjutkan. Lalu yang kedua ada namanya cat akrilik, di mana cat akrilik ini terbuat dari plastik yang berwarna-warni dan akan mengeras jika sudah kering. Karena sifatnya yang mudah kering tersebut, maka dalam pengaplikasiannya harus cepat dalam mewarnai. Karena jika sudah kering, cat akrilik ini akan sulit untuk dihapus. Sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, ini beberapa contoh dari cat akrilik. Pernahkah kalian melihatnya anak-anak? Baik, itu dia beberapa cat yang sering digunakan dalam teknik pewarnaan patung. Nah, sekarang kita akan belajar. Dalam mewarnai patung biasanya itu ada dua teknik. Yang pertama ada namanya teknik akuarel. Apa sih teknik akuarel itu? Ya, yaitu sebuah teknik pewarnaan dengan sapuan warna yang tipis sehingga warna itu hampir transparan. Yang kedua ada namanya teknik plakat, yaitu teknik pewarnaan dengan sapuan warna yang tebal sehingga warna itu akan terlihat pekat, kental, seperti itu. Mari kita lihat perbedaannya. Pada teknik akuarel, perhatikan gambar-gambar berikut. Ada gambar 1, 2, dan 3. Nah, kalau kita lihat dalam pewarnaannya, teknik akuarel itu akan terlihat tipis dan hasilnya seperti transparan. Biasanya di sini karena penggunaan catnya sedikit lalu dicampur dengan air yang cukup banyak sehingga patung atau gambar yang dihasilkan akan terlihat transparan, tipis sekali.
Sedangkan pada teknik plakat, kalau pada gambar akan terlihat seperti ini nak. Gambar 1, 2, dan 3, perhatikan. Nah, kalau dalam sebuah gambaran, catnya itu akan terlihat tebal. Beberapa seperti pernah lihat ya, orang menggambarnya itu catnya itu akan saling menumpuk dan saling bercampur ya, antara satu lapis menjadi 2 lapis, 3 lapis, dan seterusnya ya. Jadi akan terlihat tebal dan pekat. Bagaimana bisa membedakan ya teknik mewarnai akuarel dan plakat? Baik, kita lanjutkan. Setelah itu kita akan belajar mengenai pameran karya seni patung. Perhatikan gambar berikut. Pernahkah kalian melihat seperti ini nak? Inilah yang disebut dengan pameran karya seni patung. Baik, mari kita pelajari apa sih pameran itu nak. Ya, pengertian pameran yaitu pameran adalah sebuah pertunjukan hasil karya berupa barang produksi dari perseorangan ataupun kelompok ya. Karena kita bicara sedang patung, maka ini berupa hasil karya patung, tapi bisa juga hasil karya pameran karya lukis, atau keduanya akan digabung. Nah, tujuan untuk mengadakan pameran itu apa nak? Pastinya tujuannya yaitu untuk memperkenalkan hasil karya kepada orang lain, supaya orang lain itu tahu hasil karya apa yang sudah kita buat. Syukur-syukur kalau ada orang senang bisa dibeli ya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai tahapan dalam membuat pameran. Perhatikan tabel berikut. Nah, paling enggak ya dalam membuat pameran ada 11 tahapan. Yang pertama pastinya kita membentuk panitia. Siapa saja yang akan bekerja sama untuk mengadakan pameran. Lalu yang kedua kita menyusun proposal ya, tujuannya, terus dananya, seperti itu. Lalu yang ketiga baru kita rapat persiapan ya. Setelah rapat persiapan sudah oke ya, maka kita mulai mengirimkan surat dan publikasi. Surat biasanya ditujukan kepada orang-orang atau kelompok yang memiliki hasil karya, sedangkan publikasi diberikan kepada masyarakat umum supaya mereka tahu kita akan mengadakan pameran. Lalu yang kelima, mengumpulkan hasil karya ya. Berarti artinya apa? Setiap orang yang kita beri surat, mereka mau bergabung, mereka akan menitipkan hasil karyanya. Setelah hasil karyanya itu terkumpul, baru yang keenam, kita seleksi karyanya, patungnya, karena kita belajar tentang patung. Patung ini kita seleksi, lalu nanti akan dikelompokkan berdasar kelompok-kelompoknya ya. Lalu yang ketujuh kita membuat katalog, undangan, sertifikat, dan lain-lain ya. Ini diberikan kepada masyarakat umum ya, untuk mengundang mereka menghadiri pameran kita. Lalu yang kedelapan, setelah itu kita melakukan rapat pelaksanaan. Di sini kita akan membahas ruangannya di mana, nanti letaknya di mana, maka kita harus juga membuat denah, masuknya seperti apa, jalannya nanti menuju kemana, alurnya supaya tidak tabrakan, lalu nanti pintu keluarnya di mana, itu juga harus dirapatkan di rapat pelaksanaan supaya pameran ini berjalan lancar. Setelah itu baru yang ke-9 ya, pelaksanaan pameran ya. Jadi itu sudah terjadi. Setelah pelaksanaan pameran, maka yang ke-10 kita membuat laporan. Tentu kita membuat laporan karena dalam membuat ini kan ada dana-dana baik sponsor ataupun dari panitia juga ya. Kita harus memberikan laporan keuangannya juga. Nah, baru terakhir kita ada evaluasi dan pembubaran panitia. Mengapa perlu evaluasi dan pembubaran panitia? Ya, evaluasi ini digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dalam pameran yang sudah kita laksanakan, sehingga kedepannya lagi kita bisa mengadakan pameran yang lebih baik kembali. Baik anak-anak, apakah kalian bisa memahami? Baik, terima kasih.
Oke, baik, terima kasih anak-anak. Kita sudah belajar pagi hari ini bersama Mister. Ya, saya berharap kalian bisa memahami materi pagi hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Amin.